Halo rebahanes yang budiman, gimana kabarnya? Konnichiwa, sehat kan? Piye kabare? Oke, jumpa lagi di video saya Hergun. Sekarang saya libur dulu ngegamenya guys. Saya mau membahas alur film dari film The Witch Part 1 2018. Oke, jika ada pengucapan saya yang salah mohon dimaklumi ya guys. Ini konten pertama saya membahas alur film. Oke, saya peringatkan dulu, ini full spoiler konten. Oke, seperti biasa siapkan kopi, rokok, jajan, gorengan, stop dem-deman sama mantan, atur posisi rebahan kalian, simetriskan lutut kalian, kencangkan kolor kalian, selamat menonton dan cekicrot. Scene diawali dengan pelarian seorang anak kecil yang hendak menyelamatkan diri dari para penjahat yang sedang mengejar-kejar dia. Dan dia bernama Jayun. Dan film The Witch Part 1 pun dimulai. Jayun ini melarikan diri karena dia dijadikan objek penelitian oleh seorang profesor. Kita panggil di sini dia penyihir. Dan penyihir ini mempunyai ajudan yang bernama Tuan Choi. Penyihir itu menyuruh Tuan Choi segera mencari keberadaan Jayun dan menangkapnya. Karena Jayun ini berbeda dengan anak kecil lainnya yang dijadikan mutan, itu mutan yang sejenis seperti di film X-Men itu loh guys. Dan Jayun ini sudah hampir mencapai sempurna dari yang lain guys. Scene berpindah di mana Jayun diselamatkan laki-laki tua yang mempunyai peternakan dan langsung membawa Jayun masuk ke rumahnya. Jayun pun dirawat oleh mereka. Singkat cerita, sudah 10 tahun, Jayun kini sudah besar, dan Jayun menjadi anak dari pasangan suami istri itu. Seperti keluarga pada umumnya, mereka bahagia, namun ayah Jayun mengalami masalah dengan peternakannya, yang sudah mulai mau bangkrut. Scene berpindah di mana Jayun dan temannya sedang mau berangkat sekolah dan menunggu bis. Saya lupa nama temannya ini, kita panggil saja dia si Bawel aja ya. Setelah itu mereka sudah berada di dalam bus. Dan si Bawel ini memberitahu Jayun ada audisi mencari bakat. Jayun yang mengetahui ayahnya ada masalah tentang peternakannya, Jayun pun mau daftar ikut audisi itu untuk mendapatkan uang hadiahnya, bukan untuk terkenal. Singkat cerita, Jayun berhasil mendapatkan juara 1 di pencarian bakat itu. Karena Jayun jadi terkenal dan masuk acara televisi, tanpa diduga penyihir itu melihat Jayun di acara televisi itu dan menyuruh anak buahnya menangkap Jayun. Malam pun tiba, di mana keluarga Jayun sedang makan bersama pada malam itu. Ibunya Jayun ini mempunyai penyakit, kalau di Indonesia bisa disebut seperti penyakit pikun. Jayun pun tidur bersama si cerewet setelah makan. Dan Jayun di sini merasakan sakit kepala yang sangat dahsyat seperti migrain. Migrain. Namun si cerewet tidak tahu. Dan si cerewet pamit kepada Jayun untuk pergi ke toilet sebentar. Tiba-tiba pada malam itu juga rumah Jayun didatangi penyusup yang tidak lain anak buah penyihir itu. Jayun yang di sini merasakan ada yang tidak beres. Jayun pun keluar dari kamar dan tiba-tiba jadi banyak tiba-tibanya ini. Yap, pistol langsung ditodongkan ke arah kepalanya Jayun. Jayun juga terkejut karena si cerewet sudah dijadikan sandera mereka. Dan muncullah ketua geng itu. Kita panggil Bang Codet karena dia mempunyai luka di pipinya. Dan katanya Jayunlah yang sudah melukainya waktu kecil. Tapi Jayun ini bukan anak biasa, dia bisa gampangnya membalikan keadaan dengan membantai si Codet beserta anak buahnya.
Teman Jayun pun ketakutan melihat Jayun membantai mereka semua. Di malam itu juga Jayun mengikuti dua anak buah penyihir itu yang masih hidup. Dia ikut ke tempat di mana Jayun dulu dijadikan objek penelitian mutan. Dan Jayun pun masuk ke tempat itu. Dan dia bertemu dengan penyihir. Jayun pun diikat tangannya di kursi dan dia dipaksa duduk di situ. Di sisi lain, si penyihir melihat Jayun ketawa dengan bangganya karena dia sudah mendapatkan Jayun lagi. Dan penyihir itu menyuruh anak buahnya menyuntikkan sesuatu kepada tubuh Jayun. Di sini Jayun tidak bisa apa-apa, dia hanya bisa pasrah. Tanpa diduga, Jayun pun langsung sehat dan Jayun langsung menghajar anak buah yang menyuntikkan obat ke Jayun tadi. Setelah itu Jayun langsung menodongkan pistolnya ke arah kaca dan menembak kaca itu yang ada di dalamnya penyihir itu. Untungnya kaca itu anti peluru dan penyihir itu masih selamat. Penyihir itu yang merasa ketakutan melihat tingkah Jayun, dia menyuruh anak buahnya untuk menyemburkan asap beracun ke dalam ruangan Jayun. Namun Jayun yang bukan manusia biasa, dia sudah berada tiba-tiba di belakang penyihir itu. Jayun pun langsung menodongkan senapan ke kepala penyihir itu, dan si penyihir itu hanya terdiam ketakutan. Tanpa banyak cincong, Jayun pun langsung menembak kaki si penyihir itu. Di sini tiba-tiba Tuan Choi datang bersama pasukannya dan mulai menyerang para mutan-mutan yang masih tersisa. Jayun di sini sedang mencari obat sakit kepalanya yang disembunyikan profesor. Dan tiba-tiba, ya, Jayun diserang salah satu mutan anak buah profesor yang masih hidup. Datanglah di sini Tuan Choi sendirian. Yang saya kira dia mau menyelamatkan penyihir itu, tiba-tiba dia malah menembak si penyihir itu hingga mati. Mungkin Tuan Choi sakit hati pas waktu dapat telepon atau pas Tuan Choi ditelepon gak diangkat itu loh guys. Saat Tuan Choi membantai wanita penyihir itu, tiba-tiba Jayun sudah berada di belakang Tuan Choi. Dan Jayun langsung menghabisi Tuan Choi di tempat. Dan Jayun pun keluar dari situ. Scene berpindah di mana ibu Jayun sedang dirawat di rumah sakit. Dan Jayun pun datang untuk sekedar memberikan obat kepada ayah dan ibunya Jayun. Jayun pun langsung pamit dari situ. Sekaligus Jayun langsung melambaikan tangan kepada temannya yang berada di dalam rumah sakit. Jayun pun melangkah pergi dan film berakhir. Tomat. Ending yang sangat membanggongkan. Semoga lekas rilis part 2-nya guys ya. Ini soalnya part 1 ini. Karena film ini sangat bagus, saya sarankan kalian menontonnya guys. Menonton video fullnya. Saya sarankan meski ini keluaran tahun 2018. Ya, pesan moral yang saya dapatkan dari film ini, janganlah kalian mencoba-coba membuat eksperimen yang aneh-aneh kepada makhluk hidup guys. Untung Jayun ini baik. Dia hanya membalas dendam kepada yang jahat yang pernah menyakiti dia waktu dia kecil, waktu dia dijadikan kelinci percobaan. Coba kalau dia jahat kepada yang baik, mau jadi apa dunia ini? Sat. Oke, sekedar dukungan, jangan lupa like, subscribe, comment, and share ya guys, biar saya semangat bikin video-video terbaru. See you next video guys. Sempak Firaun.